Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya mau join ya di pagi hari ini untuk mendengarkan Selamat pagi. materi Selamat pagi. yang akan Yogi sampaikan di pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, Yogi akan mulai memaparkan materi hari ini. Izinkan untuk share screen ya. Oke, jadi kegiatan yang rekan-rekan ikuti semua, ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Belum? Belum, Gi. Belum? Sebentar. Belum, Gi. Belum share screen, Gi. Padahal tadi udah share. Saya belum memang kelebihan lebih bisa didiskusikan lebih nyemak. Nah, yang ini udah? Sudah? Oke. Oke, jadi kegiatan yang teman-teman ikuti pada hari ini itu merupakan salah satu tahapan yang diikuti oleh peserta P4TK IPA ya. Jadi diikuti untuk angkatan 5. Jadi ini adalah tahap terakhir yaitu kegiatan diseminasi atau penundasan terhadap apa saja yang sudah dipelajari selama mengikuti diklat ya. Kemudian jadi untuk kali ini, ya ini the first time ya diikut diklat seperti ini yang khusus bergerak di bidang IPA. Jadi Yogi mengikuti salah satu kelas yang mana kelas tersebut mempelajari tentang analisis dan juga penyusunan soal-soal IPA ya berbasis kompetensi ilmiah. Itu yang Yogi ikuti. Jadi ini kategori umum, SD boleh, SMP boleh, SMA juga boleh. Jadi tidak mengkhusus untuk SD saja. Ya barangkali Yogi anggap penting ya bagi kita yang notabene nanti di luar sana itu tidak hanya akan berkutat dengan soal-soal di level SD, tapi juga di level SMP. Barangkali nanti teman-teman ada yang menjadi pembina olimpiade, pembina apa namanya kompetisi IPA, yaitu dibutuhkan level yang lebih tinggi dari tingkat dasar, ya. Oke, nanti dia akan share sedikit materinya ya. Nah, untuk yang pertama, sebagai mengawali materi hari ini, Yogi akan menjelaskan sedikit ya tentang mengapa sih kita sebagai guru kenapa harus mengikuti diklat ini. Ya, kenapa sih Yogi itu tertarik untuk mengikuti diklat ini? Yogi juga ingin sharing ini ya. Jadi untuk sebagai seorang guru tentu saja kita tidak monoton ya yang hanya mengajar ke sekolah, kemudian menyelesaikan administrasi, kelas dan juga sekolah begitu juga selesai. Ya, tidak hanya stuck seperti itu, tapi kita dituntut untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan kita, tidak hanya untuk anak didik kita, tapi juga untuk personal kita. Ya, yang mana keterampilan di abad ke-21 itu tentu saja kita membutuhkan kemampuan dalam berliterasi. Ya, literasi membaca, kemudian matematika, ya perhitungan ya, bukan berhitung saja, tapi perhitungan juga masuk di dalamnya berlogika, kemudian analisis-analisis dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga yaitu sains. Ya, kita seperti yang sudah rekan-rekan ketahui semua, kita merupakan salah satu makhluk ya, makhluk hidup yang jelas peka terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, baik dengan makhluk hidup yang lain ataupun juga dengan lingkungan atau tempat kita hidup. Ya. Dan yang terakhir adalah finansial. Itu pasti karena kita adalah makhluk ekonomi. Kita butuh kemampuan tersebut untuk bertahan hidup. Ya, tidak hanya sekadar mencari makan seperti makhluk hidup lain, tapi kita juga butuh kemampuan untuk berfinansial. Ya, nah jadi keseluruhan ini jelas itu akan membantu kita untuk mengikuti pembelajaran yang berorientasi masa depan. Jadi seperti yang sudah Yogi jelaskan tadi, tidak stuck seperti itu ya. Jadi masa kita adalah masa-masa yang dinamis. Jadi seperti sekarang dari dulu kita tatap muka, sekarang bisa jadi daring, itu tentu saja orientasinya tidak lagi konvensional, tapi berlandaskan atau berdasarkan digital. Ya. Nah, jadi pendidikan yang kita lakukan sekarang hendaknya bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan masa depan. Jadi kita sebagai guru ya, tenaga pendidik, otomatis kalau nanti anak didik kita ke depannya membutuhkan segala sesuatu yang berlandaskan IT, tentu saja kita juga harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Begitu. Jadi untuk hal ini atau kesempatan ini, Yogi akan mengajak rekan-rekan kita khususkan untuk kemampuan di bidang sains atau yang biasa spesifiknya kita kenal dengan IPA, ya. Oke, next. Oke, jadi pada pembelajaran IPA kita khususkan ya, pada pembelajaran IPA, jadi ada beberapa hal yang memang harus kita evaluasi selama pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi yang pertama kita mulai dari IPA dulu ya. Oke, pembelajaran IPA atau sains ya. Jadi sejatinya pembelajaran IPA tersebut bertujuan untuk melatih praktik mengamati. Jadi segala hal yang ingin diketahui oleh siswa bisa dia peroleh melalui kegiatan mengamati atau penyelidikan. Terhadap apa? Jadi objeknya adalah fenomena alam semesta. Setelah dia melakukan penyelidikan, kemudian akan diikuti dengan menginterpretasi atau menerjemahkan data-data yang dia peroleh melalui penyelidikan. Kan seperti itu ya, dasarnya atau kasarannya dulu kalau pembelajaran IPA. Pasti akan diboyong atau ditarik rasa ingin tahu anak-anak terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi IPA atau sains ini menurut Jeong ya, dan kawan-kawan merupakan cara mempelajari alam semesta melalui pengamatan menggunakan logika bernalar. Kenapa sih di lingkungan kita itu terjadi fenomena seperti ini? Apa penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya? Itu termasuk dalam IPA ya. Kemudian, jadi di IPA ini ada dua step yang biasa kita kenal ya, yaitu pengamatan. Pengamatan melalui proses penyelidikan. Ya, yang kedua logika bernalar. Jadi apa yang kita temukan, apa yang bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan yang kita temukan, di sanalah kita akan adanya generalisasi atau bagaimana kita menghubungkan fakta-fakta, kemudian kita buatkan kerangka dan kita temukan cara berpikir yang masuk akal. Sehingga nanti di akhir kita dapat menginterpretasi data yang kita hasilkan. Itu kalau IPA ya, kasarannya atau poinnya seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang dulu kuliah ya, pasti di IPA kalian pernah mendengar tentang Nature of Science. Jadi seperti yang sudah Yogi jelaskan tadi, biasa disingkat NOS ya, NOS, NOS, itu dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama, the first one, body of knowledge, the second, method, and the third, way of knowing. Jadi yang pertama, body of knowledge.
Jadi kita harus tahu, kita harus kuat pengetahuan apa, kemudian materinya apa, secara teori kita kuat. Yang kedua, metode apa? Penyelidikan. Kita harus tahu bagaimana metode-metode yang bisa menghasilkan data secara akurat. Dan yang ketiga, caranya kayak apa? Misalnya setelah kita mendapatkan data, bagaimana kita belajar untuk menginterpretasi data, yang nantinya kita akan berujung pada kesimpulan. Itu untuk Matter of Science. Ya, jadi ini dari Lederman. Oke, bisa dipahami kira-kira dulu untuk pembuka? Bisa ya? Bisa ya? Oke, next. Oke, untuk di IPA. Bisa. Oke, untuk di IPA, ya, jadi apa yang bisa kita evaluasi dalam pembelajaran IPA? Jadi teman-teman pasti nggak asing lagi ya, C1, C2, sampai C6 itu nggak asing lagi. Jadi yang biasa kita kenal dengan apa, taksonomi Bloom gitu ya, yang tingkatan kognitif. Jadi di IPA, biasanya kalau di level SD, kita diajak untuk C1, ya, apalagi untuk kelas 4 yang kita ajak untuk membangun pengetahuan awal siswa. Jadi banyaknya pengetahuan yang diperoleh. Jadi untuk C1 kita akan ajak anak-anak untuk mengeksplor sejauh mana dia bisa, sebanyak apapun hal-hal yang bisa dia eksplor, itu nanti kita tuangkan ke dalam ranah C1. Ya. Kemudian C2, banyaknya pengetahuan yang dipahami. Ketika dia sudah melihat, ketika sudah mengamati, dan mencari tahu kenapa sih seperti ini, ada pertanyaan kenapa, dan bagaimana, itu nanti ada di C2. Dan yang C3, ya, setelah dia memperoleh pengetahuan di C1, kemudian dia bisa menerapkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, jadi itu masuk ke C3 atau penerapan aplikasi. Nah, yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi itu C4, kemampuan menganalisis fenomena alam. Jadi ini masih ada hubungannya dengan C2, ya, karena C2 itu di sana dia akan muncul tanda tanya. Bagaimana bisa terjadi ini? Bagaimana bisa terjadi itu? Jadi C4 itu menuntut adanya analisis. Jelas, dari kita menganalisis, akan membandingkan C1 dengan C2. Ya, dari pengetahuan yang dia punya, kemudian dia akan bandingkan, oh saya tahu pengetahuan tentang ini. Terus di lapangan dia lihat beda. Nah, di sana dia akan menganalisis fenomena alam. Kenapa seperti itu? Di situ kita tuangkan ke C4. Ya. Kemudian C5, kemampuan menilai atau mengevaluasi prosedur penyelidikan, pernyataan mengenai fenomena alam, atau karya berbasis hukum-hukum alam. Nah, disinilah dia akan mengolah, C5 ya, mengolah ya, di mana dia akan ada trial and error, pas dia melakukan penyelidikan atau mencari tahu, kemudian membandingkan dengan pengetahuan yang dia miliki, dan atau juga teori-teori yang dia ketahui. Itu C5. Artinya dia mengolah di sana ya, di sana titik dia mengolah dengan kadang-kadang menggunakan metode trial and error. Kemudian yang C6, nah ini lebih paling tinggi ya, setelah dia trial and error, kemudian akhirnya dia menemukan titik tengah atau titik terang ya, yang nanti akan membantu dia untuk mendapatkan pengetahuan yang dia inginkan. Oh sebenarnya pas saya nyari tahu ini harusnya begini, caranya begini, step by step. Jadi sistematika. Itu masuk ke C6. Kemampuan merancang penyelidikan terhadap fenomena alam atau menghasilkan rekayasa berbasis hukum alam. Jadi di sana akan terlihat letak sistematikanya. Ya, itu untuk bahan evaluasi pembelajaran IPA. Jadi ranah C1 sampai dengan ranah C6. Ini nggak asing lagi sih sebenarnya ya untuk kita bagi kaum guru tentunya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah yang seperti apa? Pembelajaran seperti apa yang ideal untuk mengembangkan kompetensi ilmiah? Jadi kompetensi ilmiah itu adalah kompetensi yang peserta didik perlukan ya.
dalam mengungkap berbagai pengetahuan terhadap fenomena-fenomena alam yang dia temukan di lingkungan sekitar. Ya, jadi seperti apa yang ideal untuk mengembangkan kompetensi ilmiah? Nah, kompetensi ilmiah ini kompetensi ilmiah dan transformatif untuk keterampilan abad ke-21. Jadi kita compare ya, keterampilan abad ke-21. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, yaitu ada kemampuan beradaptasi, komunikasi, problem solving, pengelolaan dan pengembangan diri, kemudian berpikir sistem ya, yang tadi sistematis, kemudian berpikir positif terhadap sains. Jadi menggunakan logika dan akal sehat. Itu kita dituntut di abad ke-21. Kemudian kompetensi transformatif. Jadi kita mengubah apa yang dulunya ada, kemudian menjadi hal-hal baru. Ya, jadi menciptakan nilai baru, merekonsiliasi ketegangan dilema, atau mengelola konflik ya, dan mengambil tanggung jawab. Serta yang terakhir adalah kompetensi ilmiah. Nah, ini yang intinya, yaitu bagaimana kita menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ada logikanya, ada dasarnya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Jadi semuanya ilmiah ya. Jadi katanya ini loh, katanya itu loh, biar nggak gitu. Jadi kita punya dasar, kita punya teori, dan kita punya hasil yang bisa diuji secara ilmiah. Gitu, ya. Jadi itu kompetensi ilmiah yang dimaksud. Kemudian, kompetensi ilmiah Indonesia berdasarkan PISA. Indonesia ikut serta PISA itu tahun 2000, yaitu dalam upaya pemantauan kondisi literasi dan daya saing calon warga negara dalam usia partisipatif. Ya, jadi kemampuan literasi kita itu dinilai juga secara internasional. Dan di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, itu kita meningkat skor gain dari literasi sains kita, yaitu sebanyak 21 poin yang berhubungan dengan dampak positif kurikulum nasional 2013. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau di tahun kurikulum nasional 2013 ada sisipan kegiatan membaca atau berliterasi, ya. Kemudian, nah, skor sains tahun 2015 itu sebanyak 403, yang ya lumayan ya, kita dari 70 negara itu kita masih urutan ke-62. Ini artinya apa? Artinya kita masih perlu meningkatkan kemampuan atau ajakan kepada peserta didik kita untuk berliterasi. Jadi ini gerakan berliterasi ya yang diminta. Pasti teman-teman juga sudah sering menerapkan di sekolah, baik itu membaca buku, kemudian membaca di web atau secara daring ya. Itu tiada lain untuk meningkatkan angka literasi di masa internasional. Nah, kemudian ini malah menurun ya, tahun 2018 itu menurun menjadi peringkat 71 ya. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang saya rasa juga akan menurun karena tidak ada tatap muka. Ya, jadi anak-anak hanya textbook mungkin, kemudian tidak ada keinginan atau motivasi terhadap anak-anak untuk berliterasi. Nah, skor sains rata-rata seluruh peserta PISA itu adalah 498. Jadi secara internasional itu skornya segitu. Jadi kalau kita compare sama punya kita jauh ya, 396 itu jauh. Dari 403 aja udah jauh, apalagi yang 396. Jauh lagi. Ya, itulah mengapa kita diajak untuk
mengembangkan atau menggerakkan kemampuan berliterasi. Nah, yang jelas Cina nih ya, Cina dia pemegang 590, ini lebih dahsyat lagi. Jangankan untuk mencapai 400, 590, 400 itu kita belum. Jadi masih perlu bantuan kita sebagai pendidik untuk menggerakkan kemampuan berliterasi anak-anak, ya. Gitu. Sorry. Oke. Ini ya yang ingin Yogi jelaskan tadi. Jadi ada membaca, kemudian matematika dan sains. Bisa dilihat ya. Kita itu yang warna merah. Membaca kita 410, kemudian matematika kita Indonesia 371, 379, dan terendah itu membaca ya. Iya, membaca yang terendah. Matematika masih menjadi favorit juga, kemudian sains karena ada penyelidikan mungkin bisa menarik perhatian peserta didik ya. Tapi yang di sini yang rendah itu adalah membaca. Jadi ketika anak-anak lihat soal itu, kalau udah soal pengantar soal ya, stimulus soal itu banyak, pasti mereka bosan. Bukan kita aja ya, mereka juga bosan. Kita pasti langsung akan nyari, apa sih kalimat pertanyaannya? Kita abaikan yang banyak berparagraf di atas itu, kita abaikan. Pasti itu, kita aja seperti itu ya. Jangan tanya anak-anak dulu, kita aja seperti itu. Nah, itu buktinya bahwa hasil skor sains yang tadi itu ya ini gambarannya. Rinciannya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang kompetensi ilmiah. Ya, jadi kompetensi ilmiah itu Jadi kompetensi ilmiah itu ya dalam PISA itu dibedakan menjadi 3. Ya, kita bahas yang pertama dulu. Jadi indikator kompetensi ilmiah itu yang pertama adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ya, mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi hal terkait fenomena alam dan teknologi. Ya, jadi melek teknologi ya. Jadi keterampilan itu seperti apa yang bisa mencerminkan kompetensi ilmiah seperti ini. Jadi saya disuruh buat soal tentang kompetensi ilmiah ini. Jadi bentuk-bentuk keterampilannya kira-kira yang masuk ke gambaran kompetensi ilmiah ini yang mana aja. Jadi yang pertama itu adalah mulai dari mengingat atau menemukan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Jadi tepat guna ya, sesuai dengan problem yang kita temukan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi, menggunakan, dan membuat model-model dan tampilan ilmiah, baik menggunakan grafik ataupun menggunakan bantuan lainnya. Oke, ini waktunya 10 menit lagi ya. Nanti hitung mundur ya. Nanti kalau misalkan close and meeting, silakan join lagi ya. Oke, Yogi lanjut. Yang ketiga, membuat dan menetapkan prediksi dengan tepat. Nah, seperti yang Yogi jelaskan tadi ya, apa-apa itu berdasarkan ilmiah. Jadi, mulai menetapkan atau kemudian mereka-reka dan memberikan prediksi secara tepat. Yang ketiga, mengajukan penjelasan hipotesis. Kalau misalkan kita bilang hujan itu turun saat mendung, ya kita harus jelaskan kenapa bisa seperti itu. Dan kenapa juga ketika mendung itu tidak turun hujan. Nah, itu yang kita harus bisa jelaskan ya secara ilmiah. Dan yang terakhir, menerangkan implikasi potensial dari pengetahuan sains bagi masyarakat. Jadi yang kita tahu seperti itu jelas. Kita bisa menerapkan bagi masyarakat. Kita berikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu untuk indikator kompetensi ilmiah yang pertama. Ya, jadi menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kemudian yang kedua, itu ada mengevaluasi. Ini agak lebih tinggi ya, lebih tinggi tingkatnya, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Ya, mampu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap suatu penyelidikan ilmiah dan juga mengajukan cara-cara untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Jadi nggak ngasal ya. Nah, bentuk-bentuk keterampilannya seperti apa? Yang pertama itu mengidentifikasi pertanyaan yang diselidiki dalam suatu kajian ilmiah.
pertanyaannya sudah menjurus atau belum untuk menjawab rasa ingin tahu kita, untuk menjawab atau mengungkap fenomena yang akan kita ingin tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan pertanyaan yang dapat dan tidak dapat diselidiki secara ilmiah. Kira-kira kalau misalnya tidak tidak ada logikanya ke sana, ya kita nggak usah menyelidiki itu secara ilmiah. Jadi kita pilah-pilah mana pertanyaan yang sekiranya bisa kita selidiki secara ilmiah. Ya. Kemudian yang ketiga, mengajukan cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Jadi kita cari tahu ya, tidak hanya kalau seorang peneliti ya tidak hanya membutuhkan satu pertanyaan saja, tapi membutuhkan beberapa pertanyaan yang akan dia ungkap, yang akan dia jawab sendiri melalui metode ilmiah. Ya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Jadi kita diminta untuk mengevaluasi sendiri, memilah kembali. Kira-kira ini caranya bisa nggak sih kita menggunakan metode ilmiah? Dan yang terakhir adalah menguraikan dan mengevaluasi bagaimana seorang ilmuwan itu meyakini reliabilitas data, reliable atau tidak, serta objektivitas dan kemungkinan generalisasi dari suatu penjelasan. Nah, ini ya yang yang Yogi sempat sampaikan tadi, mengeneralisasi apa-apa saja yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan suatu fakta nantinya. Itu untuk kompetensi ilmiah atau indikatornya yang kedua. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Jadi sudah mengamati dan menjelaskan, kemudian sudah mencari tahu dan memecahkan, dan giliran yang terakhir adalah ketika sudah dapat data, kita sudah dapat bukti, giliran kita adalah menginterpretasi atau menerjemahkan. Yang di dalamnya ada analisis dan evaluasi data, mana saja data yang kita perlukan, kemudian klaim ya, ada teori-teori di sana, dan yang terakhir adalah argumen. Jadi seorang peneliti jelas memiliki argumen tersendiri, ya, yang beragam, bentuk representasi dan membuat kesimpulan ilmiah yang tepat. Ya. Jadi bentuk-bentuk keterampilannya seperti apa? Mengubah data dari satu bentuk presentasi ke bentuk lainnya. Bisa disajikan data berupa tabel atau berupa grafik, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk paragraf. Ya, jadi kita diajak untuk memiliki keterampilan tersebut. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi data untuk memberikan kesimpulan yang tepat. Nah, itu yang tadi ya. Dan yang ketiga, membedakan antara argumen berbasis bukti ilmiah dan yang berbasis pertimbangan lainnya. Jadi ada faktor X di situ, ya, pertimbangan lainnya. Lalu yang terakhir, mengevaluasi argumen dan bukti-bukti ilmiah dari berbagai sumber. Jadi setiap peneliti mempunyai argumen sendiri, namun juga dia perlu didukung oleh bukti ilmiah dari sumber lain, misalnya koran, kemudian internet, jurnal ilmiah, ya, yang memang terjadi seperti itu, ya. Itu 3 kompetensi ilmiah, ya, indikatornya, beserta bentuk-bentuk keterampilan yang menggambarkan ketiga kompetensi ilmiah tersebut, gitu ya. Bisa dipahami dulu sampai di situ? Bisa ya, bisa ya. Ya, Ibu sudah usaha untuk menyederhanakan kembali kalimat-kalimatnya. Next, nah soal-soal sains yang masuk dalam kategori PISA, ya. Jadi yaitu dibedakan menjadi 3 tuntutan kognitif, mulai dari yang rendah, menengah, dan juga yang tinggi. Itu seperti yang bisa teman-teman simak dalam slide ya. Jadi kita mulai dari yang rendah dulu. Yang rendah itu hanya memerlukan satu langkah prosedur saja. Misalnya hanya mengingat pengetahuan ya, kemudian istilah, prinsip atau konsep, atau juga menemukan satu titik informasi dari sebuah grafik atau tabel. Ya, itu yang rendah. Jadi baru lihat tabel aja kita udah tahu jawabannya apa, gitu misalnya kalau di soal-soal. Kemudian kalau misalnya kita dikasih pengertian,
turunnya air dari langit disebut apa gitu misalnya. Nah, kayak gitu itu rendah ya, masih tahap mengingat suatu fakta. Kemudian kalau menengah, menggunakan dan menerapkan pengetahuan konseptual, ya konseptual yang tadi ya, teori-teori yang tadi untuk menjelaskan sebuah fenomena. Kemudian termasuk di dalamnya memilih prosedur yang tepat dengan melibatkan 2 atau lebih langkah penyelesaian, kemudian mengorganisasi atau menampilkan data, dan menginterpretasi atau menggunakan perangkat data sederhana. Jadi di sini agak lebih tinggi ya. Jadi yang kita compare dari pengetahuan yang kita miliki untuk menjelaskan fenomena dengan langkah-langkah penyelesaian yang lebih dari satu, ya, yang lebih tinggi dari yang tuntutan kognitif rendah. Kemudian yang terakhir adalah levelnya tinggi. Ini level masuk ke analisis, ya, analisis informasi atau data yang kompleks. Jadi tidak tercakup di lokal saja, tapi mungkin internasional juga. Ya, mensintesis atau mengevaluasi bukti, kemudian menilai, menalar, memberikan sumber yang bervariasi ya, misalnya dari jurnal ilmiah, koran, kemudian fakta-fakta yang lain, kemudian membuat rencana atau urutan langkah pemecahan masalah. Itu tuntutan kognitif yang level tinggi, ya. Oke, itu untuk tuntutan kognitif. Kemudian, kompetensi ilmiah itu mencakup atau dibedakan menjadi 3, yaitu lingkupnya atau konteks soalnya yang berbasis personal, ya, yang cakupannya kondisi diri sendiri, ya, pribadi, kemudian area keluarga, dan juga kelompok rekan usia. Misalnya skupnya lebih kecil ya, lebih sempit. Kemudian untuk yang kedua yaitu lokal atau nasional, kondisi masyarakat sekitar yang sudah menyebut merek ya, misal masyarakat Sidoarjo, kemudian karena ada luapan lumpur lapindo, nah itu sudah agak lebih tinggi, lebih besar ya, lebih luas skupnya. Dan yang terakhir adalah global, hal-hal yang berpengaruh pada kondisi dunia secara luas dan menggunakan data situasi global, seperti yang tadi mengikut sertakan kita dengan dunia internasional atau dengan negara-negara yang lain. Oke, kita end meeting dulu untuk session 1, kita masuk lagi ya, session kedua ya.